Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita sudah memasuki materi di bab 2 di kelas 10 semester 1 ini. Babnya adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan ini kita masuk pada sub A, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada pertanyaan begini, yang mana tahu wilayah negara Indonesia itu? Jawabnya, pastinya kita bisa menjawab dengan dasar. Dasarnya apa? Ya, yang termasuk wilayah negara Indonesia. Kita lihat petanya juga. Kita lihat peta Indonesia. Negara kita ini adalah sangat luas sekali. Nah, dari Sabang sampai Merauke, dari sekian ribu pulau. Yang mana wilayah negara Indonesia? Kalau ditanyakan itu, kalau kajiannya historis, yaitu yang termasuk wilayah Indonesia adalah wilayah yang dulu bekas jajahan Hindia Belanda. Jadi, kenapa itu Timur Timur itu bukan wilayah Indonesia? Karena memang dulu bukan jajahan Belanda. Jadi sekarang mungkin berdiri negara sendiri karena memang bukan jajahannya Belanda. Papua hingga saat ini adalah di bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Anda perhatikan peta tersebut, lakukan analisa kira-kira batas wilayahnya, Anda kaji batas wilayahnya. Mungkin Anda bisa lengkapi dengan keterangan di kegiatan di buku paket, di halaman 44. Ada batas yang sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, sebelah timur, ada letak Indonesia mungkin secara astronomis, geografis. Kalau kita perhatikan peta tersebut, pulau-pulau Indonesia ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, terletak di antara dua samudera, ada Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Diapit dua benua, ada benua Asia dan benua Australia. Kalau secara astronomis itu ada 6 derajat di lintang utara, 11 derajat di lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan sampai dengan 141 bujur timur. Sebagaimana yang ada di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang memetakan wilayah negara Indonesia, baik itu di darat, laut maupun udara. Yang termasuk daratan Indonesia, sebenarnya kita ketahui bahwa wilayah negara kita ada 3 macam. Ada wilayah darat yang mestinya itu tersebar di Sabang dan Merauke dengan 17.000 pulau lebih di sana. Kemudian dengan batas-batas dengan negara lain, kita ini wilayah yang lengkap, ada batas daratan dengan negara lain, itu di Kalimantan Utara dengan Malaysia, mungkin di Papua itu dengan di Papua Nugini di sebelah timur, juga ada di Pulau Timor itu antara Indonesia dengan Timor Leste, ini batas-batas daratannya. Mungkin ada berupa gunungan, bisa sungai, mungkin ada batas yang memang dibuat oleh manusia untuk menandakan itu loh batas wilayah darat negara Indonesia dengan negara lain gitu. Biasanya ini bisa ditetapkan dengan melalui perjanjian antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Untuk yang berikutnya, yaitu yang menyangkut wilayah laut. Ada beberapa macam wilayah laut. Mungkin Anda bisa memperhatikan gambar tersebut atau di buku paket di halaman 39. Untuk wilayah laut, bahwa negara kepulauan seperti Indonesia ini memiliki macam-macam wilayah lautnya.
tindak situ yang kalau Anda perhatikan pada slide berikut ini ya, bahwa batas wilayah laut itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah laut teritorial, ini sejauh 12 mil dari pantai. Ini merupakan wilayah laut berlaku kedaulatan penuh dari negara yang memiliki wilayah laut tersebut. Di luar itu ada zona bersebelahan sejauh 24 mil. Dalam negara yang mempunyai zona bersebelahan ini berhak melakukan pengawasan atau mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga wilayah kedaulatannya dari perbuatan yang melanggar hukum, misalkan penyelundupan ya, barang-barang terlarang di situ. Negara yang punya wilayah itu bisa mengambil tindakan. Selanjutnya ada yang dinamakan zona ekonomi eksklusif, yaitu wilayah laut yang jauhnya 200 mil. Di situ negara tersebut berhak untuk melakukan pencarian kekayaan alam yang ada di dalamnya, namun dengan catatan memberikan kesempatan kepada negara lain untuk melalui wilayah itu sebagai jalur perdagangan antara dengan negara lain. Selain itu boleh ditambahkan di luar 200 mil itu dinamakan lautan bebas. Artinya setiap negara dengan bebas melalui wilayah laut tersebut. Di dasar laut ya ini ada namanya landas kontinen. Landas kontinen ini kedalaman laut sampai dengan 200 meter. Ini apabila ditemukan sumber kekayaan alam, berarti yang berhak mengelola adalah negara yang punya landas kontinen tersebut. Anak-anakku, berkaitan dengan wilayah laut Indonesia ini, kalau kita mempelajari sejarah bahwa negara Indonesia ini dulunya mempunyai wilayah laut yang tidak selebar seperti sekarang. Karena apa? Karena pada masa penjajahan ketentuan batas wilayah laut itu hanya 3 mil, diambil dari tiap-tiap pulau, mengelilingi pulau tersebut jauh 3 mil. Kemudian berkat perjuangan Perdana Menteri Insinyur Juanda ya, atau dikenal dengan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, beliau memperjuangkan tentang penentuan batas laut teritorial sejauh 12 mil, diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia, ditentukan dengan satu undang-undang. Atas perjuangan Insinyur Juanda ini, maka dunia internasional mengakui ya, bahwa untuk negara kepulauan seperti Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 itu, seperti negara Indonesia ini akhirnya mempunyai wilayah laut yang tambah luas, tidak hanya 3 mil tiap pulau, namun 12 mil. Itu pun diambil dari titik-titik terluar yang ada di Indonesia. Ya, kalau Anda perhatikan di peta itu yang diwarnai dengan warna biru keputih-putihan, ini menandakan itulah laut teritorial Indonesia. Terus selanjutnya coba anak-anak dengar, masih ingat-ingat dengan syair lagu ini ya. Ini adalah syair lagu Rayuan Pulau Kelapa. Mungkin kalian bisa menyanyikan lagu tersebut ya. Ambil kita dengarkan lagunya nanti ya. Kalau bisa ditirukan.
Terus setelah dinyanyikan, apa isi lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki itu? Nah, mungkin Anda bisa mengungkapkan isinya. Secara umum bahwa lagu tersebut menggambarkan akan kekayaan negara Indonesia, ya negara yang makmur, yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, ya mestinya itu patut kita manfaatkan, kita berdayakan, ya kita lestarikan. Pertanyaannya lagi, lah siapa sekarang yang mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia ini? Ya, dijawab dengan ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Nih. Antara lain disebutkan di sana pada pasal 33 ayat 1, ya, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat di dalamnya dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, siapa atau yang mengelola atau yang memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini agar tidak terjadi penyalahgunaan? Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33, utamanya pada ayat 2 dan 3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada ayat 3-nya disebutkan bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, artinya bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak ini dikelola oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalkan sumber daya alam, ada sumber minyak bumi, nah ini sebenarnya yang mengelola adalah negara, ditujukan untuk kemakmuran rakyatnya, bukan untuk golongan atau orang per orang, namun untuk semua rakyat. Kalau dikuasai negara akan mestinya dengan mudah mengatur, ya, ketersediaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini, dan untuk selanjutnya kalian bisa melengkapi kegiatan dengan mengerjakan tabel di buku paket pada halaman 44 sampai dengan 45. Di situ Anda lengkapi tabel yang ada. Setelah itu nanti Anda laporkan kepada Bapak Guru. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.